Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Baik. Ini kelas ini semester 1 semua atau ada campuran ya? Ada dari semester lain? Semester 5, Pak. Oh, semester 5 ya? Oke. Ya, berarti benar. Saya kira cuman hanya semester 1 aja. Oke. Oke. Baru join 16 yang masuk ke kampus, datang kampus banyak. Enggak juga, Pak. Enggak juga ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya masih baru bisa online. Nanti saya infokan kembali untuk offline-nya. Sebentar saya lebih buat ini dulu nih. Buat absensi dulu. Mana ini? Absen. Sebentar. Oke, confirm sebentar. Form Google Form. Oke.
Oke, untuk ini absensi kalian bisa ini ya, ada di link ya. Kita ada berapa orang sih? Sebentar, ada 21. Jadi untuk yang ada di kelas silakan di ini dulu apa namanya ada absensi saya buat di presensi ya, di ini dulu di tolong diisi sambil nunggu yang lain juga. Ada kurang lebih 21 orang. 21. Coba kalau yang sudah bisa ketik sudah. Sekarang saya lihat di chatnya ya.
Baik. Ini materinya. Saya belum sempat upload di Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rusdi, untuk dosen organisasi dan arsitektur komputer ya. Mungkin untuk yang mahasiswa yang sudah join sebelumnya, maksudnya join, maksudnya yang sudah lama ya, semester 5, yang senior udah kenal. Ini buat perkenalan untuk yang semester baru, semester 1. Lalu pertemuan kita di sini kita pakai ada platformnya, itu e-learning. Jadi akan sedikit banyak kita pakai platform tersebut, pakai e-learning, yang mana untuk materi, tugas, bisa assignment juga di situ, jadi tinggal kalian upload aja, dan nilai pun saya taruh situ juga, jadi kalian bisa cek nilai kalian masing-masing ya kalau seandainya ada tugas tugas UTS UAS. Lalu kita juga untuk semester ini kita hybrid learning, jadi ada online dan offline. Mungkin sempat sebelumnya tadi mana saya ada confirm mau online, ternyata saya ada schedule, saya lupa. Jadi saya jadwalkan untuk di minggu yang akan datang, nanti saya konfirmasi lagi. Lalu buku referensi. Nah, di sini saya buku referensi sebenarnya ada beberapa ya. Ada beberapa yang bisa dibilang judulnya sama, cuman ininya penulisnya saya lupa ini. Yang pertama ada Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman ini buku untuk edisi revisi keempat dan diktat ya. Diktat sebenarnya ini buku salah satu buku dari buku yang diterbitkan salah satu kampus ya, yang dengan mata kuliah bisa dibilang mata kuliah yang sama. Jadi saya coba untuk komparasi aja. Ini dibuat oleh Bu Sriani, MKOM. Lalu untuk presentasi nilainya, di sini presentasi nilai ada tugas, kehadiran, UTS, dan UAS. Jadi di tugas di sini terlihat besar ya, tugas besar, kehadiran lumayan 15%, UTS dan UAS, UAS-nya besar, UTS-nya 25%. Dan tugas ini jangan lupa untuk yang paling banyak agak disepelekan ada tugas. Nah, tugas sendiri memberikan porsi penilaian yang besar untuk nilai kalian. Jadi kalau ada tugas, tolong dikerjakan, karena kalau misalnya tidak dikerjakan, dipastikan ya nilainya jelek gitu ya. Kalau misalnya UTS UAS walaupun kalian 100 atau 90 sekian, 90 sekian, kehadirannya oke, full gitu ya, atau misalkan let's say cuma 80%, tugasnya nggak ngerjain sama sekali. Nah, itu pasti nilainya beradu ya. Jadi sangat benar-benar sangat kurang. Jadi saya tegaskan, tolong
tugas jangan sampai terlewatkan, karena yang sebelum-sebelumnya banyak yang ya jarang sih. Jadi dia hadir, UTS masuk, hadir cuma tugas tidak sih, itu aja. Jadi sangat sayang banget nilainya. Dan nilainya di sini nilai dari kampus kita ada dari A sampai E, itu adalah 40-90, C plus 780, dari B ya 70 sampai 75, C plus 65 70, 55 itu C itu dia 55 sampai 65, 40, D 40 55, dan E kosong dan 40. Nah, kita berharap semua di sini nggak ada dapat nilai C ya. C plus minimal B lah ya. Saya yakin kalian bisa dapat nilai B lah. Yang penting hadir, ngerjain tugas, tes UAS, seperti itu. Dan biasanya kalau untuk kelas dan UTS saya biasanya kasih ada 2 poin nilai per soalnya, yaitu soal kalau seandainya 2 poin untuk jawabannya benar dan 1 poin untuk jawabannya salah. Jadi jangan sampai nggak diisi. Kalau nggak diisi nilai poinnya 2, nilai salahnya 2 gitu, 2 poin. Kalau misalnya diisi nilai isinya nggak nyambung, maksudnya soalnya ada beberapa saya temukan soal isi dan soal itu benar-benar nggak nyambung, ya mau nggak mau saya kasih nilai 2 juga. Maksudnya apa? Ya kalau kalian mengisi soal disesuaikanlah dengan isinya gitu, dengan seperti ditanya kemana jawabnya lagi makan, seperti itu. Jadi jangan nggak nyambung banget gitu loh. Nah, lalu bagaimana untuk dapat nilai how to get grade A ya? Simple sebenarnya sih ya, ada 2 cara. Ini cara yang lain ya. Kalian bisa tulis buku tentang saya tulis ini Orakom ya, Orakom, Arsikom, atau apa ya? Ya, itu disingkatnya organisasi dan arsitektur komputer. Jadi kalian bisa apa namanya bikin buku bikin buku minimal 2 halaman, kertasnya 4, kalian bisa buat dari Google Doc, terus share linknya ke saya, ke Gmail, nanti saya akan infokan. Nah, di situ kalau misalkan sebelum 6 bulan kalian sudah selesai, ya kalian dapat nilai A, dan itu nilai dimasukkan manual, bukan ini ya, bukan otomatis gitu. Jadi kalian infokan dulu, nanti saya ini juga info lagi ke rektor ya, Pak Propono ya. Oke. Nah, mungkin kalau saya orangnya nggak terlalu ini ya, maksudnya serius-serius banget. Jadi kita santai saja. Jangan terlalu dianggap serius, maksudnya serius, jangan terlalu anggap tegang. Yang penting mata kuliah yang saya ajar kalian paham, ngerti gitu. Oke, organisasi dan arsitektur komputer. Nah, kalau kita lihat apa sih organisasi dan arsitektur komputer? Nah, kalau secara simpelnya, secara pandangan saya, bukan dari buku ya, adalah mempelajari bagaimana komputer itu bekerja, gitu ya. Bagaimana komputer itu bisa mengolah data. Sebenarnya komputer itu awalnya tuh kayak gimana sih, gitu ya. Dari input datanya itu seperti apa. Misalkan kita lagi ngetik, kita itu sebagai apa, sebagai usernya, sebagai pengguna itu sebagai apa, lalu keyboard itu sebagai apa, mouse itu sebagai apa, monitor sebagai apa, lalu di dalamnya juga ada mouse, ada Bluetooth, ada Wi-Fi, lalu di dalamnya ada CPU, ada memori, dan lain-lain sebagainya. Yaitu yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Secara simpelnya gambarnya seperti itu. Jadi goalnya, objektifnya adalah ya kalian paham dan mengerti apa yang ada di dalam sebuah komputer, cara kerjanya gitu ya, as organization or as arsitektur gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya memang secara harfiah ya, arsitektur dan organisasi itu mempunyai 2 istilah yang maknanya berdekatan gitu ya.
organisasi itu apa sih, arsitektur itu apa sih gitu. Mirip-mirip lah, bahkan ya agak-agak sedikit rancu kalau bagian yang nggak baca buku gitu ya. Nah, kalau dalam buku diartikan organisasi atau komputer memiliki makna interaksi antar komponen yang terdapat di dalam sebuah komputer untuk menjalankan proses. Nah, ciri-cirinya apa gitu ya? Ada namanya di situ, ada namanya ALU. ALU itu saya lupa kasih tanya. Algoritma Logic Unit, unit kendali, memori, register, register data, register instruksi, dan pencacah program. Nah, itu semuanya adalah organisasi ya. Yaitu ada di mana ALU itu, unit kendali itu di mana sih? Itu ada di dalam prosesor itu sendiri. Jadi apa namanya si komputer, misalkan ada apa ya, kalau membaca enggak, biasanya ALU itu dipakai buat apa, menghitung kayak pertambah-tambahan, misalkan tambah 1 sama dengan sekian. Kenapa ada ALU? Karena memang dasar konsep awalnya komputer sebenarnya untuk menghitung, walaupun sekarang penggunanya udah banyak gitu. Ada unit kendali, ini buat apa sih namanya, code program, sending code program tuh kepada ALU. Terus ada memori ya, register data, register instruksi. Nah, memori ini macam-macam, ada memori penyimpanan, ada memori untuk register data, dan register instruksi itu gabung di satu tuh. Dan pencacah program, dan itu untuk yang pencacah itu memisah-misahkan ya. Nah, semua komponen tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk menjaga instruksi dan menyelesaikan data. Nah, kalau yang sebagai arsitekturnya, arsitektur komputer itu apa? Memiliki cara pandang programmer terhadap aspek-aspek pemrograman pada komputer tersebut. Contohnya di sini seperti apa ya, lebarnya register data sebuah komputer, banyak register yang digunakan untuk menyimpan data sementara, lebarnya memori, cara akses memori, mode pengalaman, lebar busnya. Paling gampang kita itu sebenarnya menggunakan lebar bus. Lebar bus itu kalau kalian ingat, paling simpel kan kalau kalian lihat ya, ada namanya Windows 32 bit, 64 bit yang saat ini. Kalau yang sebelumnya 8 bit. Lalu ada namanya Ubuntu, saya lupa Ubuntu itu 64 ya. Saya lupa. Kalau ini macOS bisa sampai 33, tapi kan udah sampai 64 juga. Jadi paling gampangnya seperti itu. Oh, kalau misalnya arsitektur adalah apa sih namanya, desain di dalamnya gitu ya, bagaimana sebuah komputer itu dibuat ya. Tadi kan di sini lebar memorinya berapa nih yang kita mau pakai gitu. Memori sini bukan memori RAM ya, bukan memori yang kalian bisa tambah upgrade gitu, tapi lebih memori yang ditanamkan gitu, yang di embedded gitu, yang di embed dalam mainboard. Lalu adalah mode pengalamannya, lalu cara akses memorinya gimana, how to-nya, karena ada beberapa arsitektur kan, oh ini ada apa, kalau kalian biasa ininya brandednya siapa, Asus instant on gitu ya, biar bagian instant on. Nah, salah satunya itu tuh. Itu arsitekturnya. Kalau arsitekturnya adalah desain ininya, kalau organisasinya lebih ke organize-nya. Nah, di sini, nah dari kebanyakan kasus untuk perubahan dari sebuah arsitektur itu relatif lama, tapi untuk perubahan organisasi itu lebih cepat gitu ya. Contohnya kalau di sini saya dibilang untuk arsitektur ada perubahan bit 6 bit di 16, 32, 64 bit. Nah, untuk yang perubahan ini ada kapasitas memori RAM ada 128, dulu 128. Saya dulu punya laptop PC 128 pakai Windows 7.
Windows 98 awalnya. Terus super lemot gitu. Awalnya nggak lemot, terus jadi lemot. Terus jadi 3, 4, 3, 28, 1 tera. Ya, sekarang yang banyak adalah laptop udah sampai ya 16 GB lah minimal. 16 GB untuk Windows 10. Windows 11 Pro itu 8 GB minimal. Tapi kalau kalian supaya ya smooth, harus 16 GB, nggak bisa 8. Kalau nggak, paling nggak 10 lah, 10 GB. Tergantung dari si laptopnya. Kalau ada laptop yang apa namanya Intelnya udah install dari yang 4 GB, berarti tinggal tambah 8 gitu. Masuk ke fungsi dasar komputer. Nah, fungsi dasarnya apa sih komputer itu? Ya, kalau kita lihat di sejarah, komputer itu paling pertama dikali digunakan adalah untuk menghitung ya. Jadi awalnya simple function, lalu next-nya adalah apa namanya, awalnya simple function, lalu next-nya adalah bisa dibilang banyak tools yang bisa kita gunakan ya. Banyak apa namanya, banyak komputer mempunyai fungsi yang lebih banyak lagi, bukan hanya sekedar hanya menghitung. Jadi buat desain, buat apa lagi, buat desain, buat kirim email, buat kalkulasi, buat bikin data modeling gitu ya. Buat di sini ada IoT, ada smartphone, termasuknya itu juga adalah cikal bakal dari komputer. Nah, secara umum lingkungan komputer dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perangkat masukan, keluaran, dan akses jaringan. Simpelnya seperti ini. Jadi kalau masukan atau keluaran adalah maksudnya output input ya. Output input itu seperti keyboard, monitor, mouse, apalagi printer, apalagi touchpad. Tuh. Lalu ada komputernya, apa namanya, lingkungan lainnya ada akses jaringan, itu ada wireless Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan lokal jaringan lokal internet. Nah, komputer ini ada PC itu sendiri, laptop ataupun server. Nah, di sini saya screen dari scan dari bukunya. Jadi kalau kita lihat di sini ada apa namanya, lingkungan luar, environment-nya, tapi di dalamnya ada masukan data, simpan data, dan proses. Lingkungan luar itu masuk ke data yang biasanya kalau secara analogi kan kalian input dari keyboard, mouse, ataupun flash disk. Nah, di data ini kalian mau simpan dulu. Nah, disimpan, baru diproses gitu. Simpan, masuk ke simpan data. Kenapa disimpan? Ya pasti kesimpan dulu, nggak mungkin ini. Atau dia jadi cache memory dulu, baru diproses gitu ya. Temporary memory dulu, baru diproses datanya. Lalu dikeluarkan kembali. Jadi kalau dia 1, 2, kalian lihat dia 1, 2, apa nama lingkungan luar, masuk ke output input bisa kesimpan ke data, data bisa masuk di proses data apa mau diproses, baru keluar lagi. Bertarik terus kayak gitu. Atau ini contoh yang lainnya. Nah, data dari komputer dikirim keluar dari memori, ditampilkan kalian monitor, atau dicetak ke mesin printer. Ini salah satu contoh apa namanya untuk ngeprint ya. Email yang dikirim melalui jaringan internet atau file disimpan hard disk eksternal. Lagi contoh yang lainnya, data dari lingkungan luar masuk ke dalam sistem komputer melalui bagian masukan luaran, misalnya email yang diterima di internet melalui kartu jaringan. Kartu jaringan ini agak data digital melalui keyboard dan suara mikrofon. Maaf ya, ada gangguan suara. Data yang tersimpan dalam memori utama dapat langsung dibaca tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian dilakukan ke lingkungan luar. Dan ini maksudnya adalah data yang tersimpan di dalam hard disk, yang mana kalau kalian apa namanya akses dari laptop kalian yang udah disimpan
Nah, itu dia nggak masuk ke ALU dulu, tapi langsung dari DMA, dari Memory Access. Yang keempat, dari data dari bagian masukan keluaran dapat masuk ke dalam bagian menyimpan melalui pemrosesan melalui pengendali DMA dan langsung mengkomunikasikan data lingkungan luar ke dalam memori. Nah, ini data yang data yang keluar masuk ke dalam komputer. Contohnya data yang telah diproses oleh bagian pemrosesan dapat disimpan langsung ke bagian penyimpanan komputer, dan juga sampai penyimpanan data juga. Lalu data yang telah tersimpan di dalam komputer dapat diubah dengan melakukan proses pemrosesan data. Nah, ini data yang misalkan kalau kalian punya simpelnya Excel, ya tersimpan, lalu diproses, lalu disimpan gitu. Data-data yang udah ada atau kalian punya Word, ditambahin dulu atau diedit lagi, nah, sebelum disimpan. Lalu nextnya, data yang telah diproses dapat dikirim ke bagian masing-masing untuk dikirim ke luar. Nah, data yang ada di dalam laptop kalian pun dapat dikirim keluar. Data di lingkungan luar diproses pada bagian pemroses. Nah, tiga fungsi utama komputer itu ada penyimpanan data, pemrosesan data, dan transfer data. Nah, penyimpanan data ini yang mana data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dikeluarkan ke lingkungan luar dengan menggunakan operasi baca. Nah, proses penulisan pembacaan data tersimpan tidak melibatkan prosesor utama. Nah, proses ini hanya dikenakan oleh direct memory access to DMA. Yang ya fungsinya itu menyimpan data, buat menyimpan data yang telah kalian proses ataupun belum, bisa langsung ke dalam tanpa perlu menggunakan ALU, dan dia langsung menggunakan DMA. Lalu mau diproses datanya gitu ya. Nah, proses itu apa sih gitu ya? Itu adalah eksekusi atau instruksi proses dilakukan proses yang proses yang dalamnya adalah eksekusi instruksi dan untuk memproses data. Setelah data hasil pemrosesan disimpan kembali ke dalam memori atau dikirim ke lingkungan luar. Lalu nextnya ada transfer data sebagai penghubung ya sebagai media penghubung antar tujuan gitu ya. Jadi cuman hanya lewat aja gitu, lewat dari dalam keluar, misalkan adalah PC atau laptop yang dijadikan atau bisa dibilang ada yang bisa sebagai hotspot ya. Kalian bisa pakai hotspot kan, misalnya kalian pakai LAN terus sharing wifi ke handphone, nah, itu juga dikatakan sebagai transfer data. Ataupun sebagai transfer data adalah perpindahan antara dua hard disk yang menggunakan laptop ya, masuk juga itu. Nah, hierarki, masuk ke hierarki perangkat keras. Komputer tapi mempunyai tiga komponen utama, yaitu brainware, otak, dia adalah kita sendiri atau usernya, hardware, perangkat keras, dan software adalah perangkat lunak. Nah, di dalamnya bagian utamanya si komputer itu ada tiga bagian utama ya, yaitu ada CPU, monitor, dan keyboard. Nah, contohnya seperti ini. Ini brainware adalah kita, hardware itu monitornya, softwarenya ada di dalam sini. Walaupun hardware itu termasuk si CPU juga, di dalam CPU itu ada OS dan jadi termasuk ke software. Nah, lalu di dalam si CPU itu ada namanya ALU, unit kendali, register, dan memori. Dan ini bus prosesor ya. Bus prosesor itu kayak jalan lah, simpelnya gitu. Di register ini ada bus system, perangkat lunak dan keluaran, dan memori. Lalu di unit kendali ada ROM alamat, pencacah, dan ada ROM kendali ya. Ingat kan ada memori RAM, ada memori ROM. Nah, ini. Lalu ada ALU, di sini ada
Nah, di ALU ini adalah fungsi algoritma logic learning, fungsinya buat penyembelahan, pengurangan, pembanting, and, dan OR. Nah, ini kendali ada room alamat, room pencacah, dan room kendali. Nah, di register, ya saya bilang ada proses register juga, di dalamnya ada sistem, ada apa namanya memori, lalu perangkat masukan luaran. Nah, di sini jelaskan secara lebih rinci dalam CPU atau ada prosesor, perangkat masukan dan luaran. Si proses sendiri berfungsi untuk mengeksekusi instruksi, memori untuk menyimpan data dan instruksi, perangkat luaran berfungsi untuk menghubungkan komponen yang terdapat dalam prosesor. Lalu si ALU ini adalah berfungsi, saya bilang berfungsi untuk mengoperasikan data masukan, penjumlahan, pengurangan, pembandingan, and then OR ya. Nah, kontrol unit sendiri adalah sebagai kendali, menerjemahkan kode operasi ke dalam rangkaian bit kendali. Data yang dimasukkan ke dalam unit kendali berupa kode operasi untuk kendalinya. Register, nah untuk register ini berfungsi sebagai penyimpanan data dan register untuk penyimpanan data sementara. Jadi yang perlu kalian mungkin agak sedikit confuse ini register dan memori. Sama-sama bisa dibilang simpelnya adalah kalau kalian melihat apa sih namanya spesifikasi laptop kan ada cache-nya di situ ya, bisa tulisannya memori dalam sekian, cache-nya adalah berapa MB gitu kan, nggak sampai giga gitu, berapa MB. Nah itu fungsinya itu memori penyimpanan data sementara yang mana secara tinggi. Masuk ke kaki perangkat lunak. Nah, di sini kita lihat ya perangkat lunak. Nah, kalian tahu untuk komputer itu hanya bisa mengenali bilang digital yaitu 1 dan 0. Dan rangkaian bit digital membentuk sebuah instruksi yang dapat dikenali komputer dan bahasa yang bisa langsung dikenali oleh komputer tersebut juga. Nah, si komputer itu apa namanya menggunakan bahasa mesin ya. Si komputer itu mengenali bahasa mesin, dan untuk mempermudah penggunaan mengatur bahasa mesin menggunakan bahasa assembly. Nah, di sini berarti perangkat lunak yang mana adalah atas nama pengguna yaitu kita sendiri, human. Lalu di penghubungan adalah perangkat lunak aplikasi. Lalu ada di dalam ada sistem operasi yang kalian kenal ada Windows, Ubuntu, macOS. Lalu apa lagi? Android, iOS. Nah, perangkat kerasnya apa? Nah, ini laptop, smartphone, server, IoT. Nah, itu. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah ini ya, apa namanya bahasa mesin ya. Jadi contohnya bahasa assembly adalah fungsi ini memindahkan angka 5 itu ke digital. Bahasa mesinnya adalah 101.0.9.101. Tapi kalau pakai bahasa assembly-nya lebih simpel. Contohnya seperti itu. Dengan berkembangnya komputer yang terus-menerus, maka berkembang pula lah bahasa pemrogramannya ya. Tadinya cuma hanya menggunakan bahasa mesin dan assembly, yang mana nggak semua orang bisa paham dan hanya sebagian kecil aja yang benar-benar paham gitu. Lalu adalah namanya bahasa tingkat tinggi, yaitu adalah bahasa C, C++, ada Python, Visual Basic, Visual C, DePi, dan lain sebagainya. Kalau kalian ada PHP juga, ya seperti itu. Jadi makin lama makin dipermudah. Ya. Tinggal kalian pelajarin salah satunya aja, nggak perlu semuanya. Bisa C atau Python. Itu saya recommended 2 itu ya. Wah, bisa. Nah, ini contohnya. Kalau di sini jadi kita nggak perlu, nah
saat ini gambarnya ke ini. Saya pikir gambarnya nggak ini. Ini ada gambar dari saya contohnya tadi ya, yaitu adalah karena sekarang udah ada namanya operator system, jadi secara fungsi kita nggak terlalu pusing sih ini terlalu apa namanya, nggak kayak dulu lah. Kita kalau dulu kan menggunakan komputer harus pakai bahasa mesin, lalu itu dipermudah dengan bahasa apa namanya assembly. Ketika bahasa dengan bahasa tingkat tinggi, nah inilah gambaran di mana fungsi bahasa tingkat tinggi di atas ini di atas bahasa tingkat tinggi. Klasifikasinya C, bahasa C di sini. Lalu apa namanya ketika bahasa C di kompilator dengan assembly adalah seperti ini. Mau data pemrograman ini ya apa namanya penambahan sehingga ada penambahan. Kalau ada multi, ada add, LW saya nggak tahu LW ini apa. Kalau multi itu perkalian, add berarti pertambahan. Kalau saya sih cuma penambahan doang, tapi operator di atas lebih ke penambahan, lalu yang itu jadi temporary, lalu ditambah lagi seperti itu sih. Jadi di sini gambar di sini menggambarkan bahwa bahasa tingkat tinggi lebih dapat kita mengerti daripada menggunakan bahasa assembly. Lalu di bawahnya dari assembly menyesuaikan ke bahasa mesin, yaitu 010101. Terima kasih. Sekian untuk kuliah kita pagi hari ini. Ada yang mau ditanya sampai sini? Masih pengenalan aja. Pak, Ya, hadir. kira-kira kita jadwal kita buat offline kapan, Pak? Buat offline-nya, saya sih niatnya minggu depan ya. Minggu depan pas waktu ini, cuma nanti saya konfirmasi lagi. Gitu untuk ininya. Untuk pastinya kan kita ini kan ada hybrid itu kalau nggak salah dari kampus itu 4 kali dalam 1 semester. Kalau saya sih niatnya memang selama saya bisa ini ya ke ini ya bisa kita offline gitu, selama masih bisa ke kampus. Tapi ya tergantung lihat ini yang apa namanya, lihat keadaan seperti itu. Ini ada grupnya nggak Pak buat konfirmasi itunya, buat offline online-nya? Boleh deh, kalau kalian ini boleh buat grupnya, boleh nggak apa-apa. Boleh buat Iya, digabung aja ya, Pak. Iya, Biar nggak apa-apa. konfirmasinya enak. Yes, Komunikasinya. betul. Bikin Kalau dibikin di ini ya, di Telegram, jangan di Facebook, di Facebook. Jangan di WhatsApp. Iya. Soalnya Nanti WhatsApp, saya share link, jadi tinggal pada masuk ya. iya, karena WhatsApp saya udah kepenuhan. Udah banyak yang ngechat, takutnya ke bawah, apa namanya, ke skip. Sampai sini paham semua untuk mata kuliah pertemuan pertama. Masih simpel ya, harus masih paham sih. Sebentar, saya coba berikan dia saya share. Ada 17 yang masuk. Coba saya. Ada yang menjadi ketua kelas di sini? 21 dikurang. Ada yang belum absen? Di sini baru 17.
Coba panggil ya nama-namanya ya. Eh, silakan yang belum absen di absen. Karena saya biasanya pakai link dulu buat absensi, baru nanti saya masukkan. Saya coba panggil namanya masing-masing. Dimas Kusuma Aryan. Ada ya Dimas Kusuma Aryan. Lalu ada Ahmad Baharun Nur, ada Wulandari, ada Nana Irmanto, ada Syahroni, ada Muhammad Fahmi, ada Elni, ada Aulia Puspanabila, Muhammad Alifiansyah Ahyar Saputra, Ronaldo Emmanuel Cilira, Khalid Musdar, Novita Sari, Sonia Febrian Umpain, Salman Al-Farisi, Firly Adinda Putri Azahara, Kamala Mardia, sama Intan Ratnasari. Ada yang belum disebutin namanya? Ada yang rasa belum disebutin? Ada 21, kurangin 2. Satu lagi sih kurang belum. Ada yang belum berarti itu. 1 orang. Buat 17 orang. Baik, sudah masuk. Ya, sudah. Saya sudah bikin. Ada lagi mau ditanya? Iya, gimana? Yang belum absen, yang belum absen.
Dimas Kusuma. Oke, sudah. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, sampai jumpa di minggu depan. Saya kabarin lagi untuk ininya, offline online-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.